Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Dimanapun kita berada, kita yakin dan percaya akan kuasa, pertolongan, dan berkat hanya datangnya daripada Tuhan untuk menolong setiap kehidupan kita. Pada malam hari ini, kita akan kembali mendengarkan renungan malam edisi hari Rabu, tanggal 3 April tahun 2024. Berdasarkan nas Almanak Gereja Kalimantan dan Panglis, nas yang akan menjadi dasar renungan malam kita pada malam hari ini, itu terdapat di dalam kitab Kidung Agung pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Di sini ada dua judul perikop. Yang pertama, impian mempelai perempuan, dan yang kedua, iring-iringan mempelai. Bapak Ibu, silakan membaca secara pribadi di rumah masing-masing. Di sini saya hanya membacakan bagi kita pada ayat yang kedua dan pada ayatnya yang ketiga. Pada ayatnya yang kedua berbunyi demikian. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan, kucari dia, jantung hatiku. Kucari, tetapi tak kutemui dia. Aku temui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Firman-Mu pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Tema renungan malam kita adalah Yesus kekasih jiwaku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kita manusia pasti ada orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi. Orang yang kita cintai tersebut tadi kita sebut sebagai belahan jiwa kita, jantung hati kita. Bahkan anak-anak kita biasa sebutnya dia jantung hati kita, belahan jiwa kita. Nah, kalau misalnya ya, jantung hati kita atau belahan jiwa kita ini tadi sudah tidak bersama dengan kita, bagaimana perasaan kita? Pasti tentu kita akan merasakan kesedihan, kehilangan, bahkan banyak orang yang mengatakan bahwa akan kehilangan dari belahan jiwanya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Kidung Agung ini merupakan kitab Salomo, ya. Kitab Kidung Agung adalah puisi yang merayakan cinta antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam kitab Kidung Agung, nama Tuhan sama sekali tidak disebutkan dalam kitab ini. Lalu, pertanyaannya bagi kita sekalian, kenapa kitab Kidung Agung ini masuk dalam Alkitab? Ada 3 jawaban pastinya. Yang pertama jawabannya, yaitu karena kitab ini melambangkan cinta Tuhan kepada orang-orang Israel. Ya. Kemudian yang kedua, jawabannya adalah ini merupakan gambaran hubungan antara Tuhan dan juga bangsa Israel. Dan juga selanjutnya adalah merupakan melambangkan hubungan Yesus Kristus sebagai mempelai pria dan gereja sebagai mempelai wanitanya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadikan Yesus itu kekasih jiwa kita, jantung hati kita. Kalau misalnya kita hidup dalam dunia ini, orang yang kita utamakan adalah Tuhan Yesus Kristus sebagai kekasih hati kita, sebagai orang yang kita cintai dengan tulus, sebagai orang yang kita cintai dengan taat, bukan karena ada iming-iming yang lain, karena ada alasan lain, tetapi karena Tuhan sudah terlebih dahulu mencurahkan kasih-Nya bagi kita, sudah terlebih dahulu memberikan kasih sayangnya kepada kita dan memberikan pengorbanan bagi kita. Sama seperti apa yang dituliskan di dalam kitab Kidung Agung ini, dia mencari belahan jiwanya yang hilang. Apakah kita dalam hidup ini akan mencari belahan jiwa kita yang akan hilang? Nah, sebaiknya kita harus mencari Tuhan dan firman Tuhan dalam hidup kita, supaya kita semakin terus dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sama seperti Tuhan mengasihi kita, menyayangi kita. Perhatikan orang-orang yang terus mencari Kristus, pada akhirnya akan menemui Dia. Boleh jadi pada saat mereka sudah nyaris putus asa untuk menemui Dia. Jangan kecewa dan mengeluh, namun bertahanlah dengan iman dan juga dengan kesabaran. Orang yang jiwanya mengasihi Yesus Kristus akan terus mencari Dia. Bahkan diterpa kesunyian pun dan kesendirian sekalipun, jiwanya akan tetap terus datang dan terus mencari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah menyertai dan memberkati setiap kami. Hari ini kami dapat melakukan segala pekerjaan kami dapat melakukan segala rutinitas kami.
Tuhan telah memberikan kami berkat dan kesehatan kekuatan pada malam hari ini. Tuhan, kami akan tidur, kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan akan menjaga, melindungi kami semua dari yang jahat, membangunkan kami besok pagi dengan nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan yang bersumber daripada Tuhan. Tuhan berkati jemaatmu dimanapun saja berada, biarlah mereka semakin percaya, iman mereka semakin diteguhkan, biarlah mereka semakin mencintai Tuhan sebagai Yesus kekasih jiwa kami yang senantiasa kami cari meskipun kami dalam kesendirian, kesunyian, meskipun kami sedang dalam pergumulan, tetapi biarlah kami mencintai Yesus Kristus dengan ketulusan dan dengan penuh ketaatan. Di dalam Yesus Kristus kiranya Kau memberkati kami semua. Doa ini kami alatkan dalam doa yang telah Kau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampun orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.